Berikutnya buat kewaspadaan warga termasuk ketika di perjalanan ini. Faktanya kejahatan motif hipnotis pun banyak terjadi. Selain yang tampak lengah, orang-orang yang tampak membawa banyak uang tunai dan mengenakan banyak perhiasan kerap jadi sasaran gendam. Terjadinya di masjid ini salah satu kejahatan diduga bermodus hipnotis baru-baru ini. Terekam CCTV, pelaku terlebih dulu tiba di lokasi. Ati, ibu rumah tangga yang juga sehari-hari berjualan rujak ini ungkap, usai sholat ia diajak ngobrol di teras masjid oleh pelaku. Pembicaraan seputar kesehatan pelaku yang kemudian mengaku sebagai dukun ini menyampaikan seolah-olah sudah menduga dan tawarkan jalan pengobatan. Perempuan yang memang tinggal tak jauh dari masjid tempat kejadian ini sebut tidak ingat persis apa yang terjadi kemudian, hingga akhirnya sadar uang dan gelangnya sudah raib, diduganya diberikannya kepada pelaku. Roh juga itu, roh kok nanti, tapi kuda, yang saya sadar nih, kuda yang rokok, yang rokok, biula rokok nih kayak pas berkuda, eromas si rokok sampai buang di kuda, buang rokok nih kan kuda pah enggak, ya Allah. Ya Allah, ini aku pula tanda tanggara, ya Allah, dari kepon pula. Juga jadi bak kerbau dicokok hidungnya, nurut dan ikut saja dua pria yang baru saja dikenalnya. Bahkan saat bersapa dengan beberapa orang yang dikenalnya pun tidak menyadarinya. Hingga akhirnya tanpa sadar menyerahkan dan memindahkan uang dari rekeningnya ke para pelaku. Ini satu lagi kejahatan modus hipnotis dengan korban perempuan. Dari sejumlah CCTV dan keterangan korban serta saksi, Zainal dan Randi komplotan pelaku ini mengakui lancarkan kejahatan modus hipnotis dengan iming-iming batu disebut bertuah merah delima. Juga menyasar kaum hawa, dalam kejadian ini lansia. Seorang nenek jadi korban perampokan. Beraksi juga dengan modus hipnotis di tengah keramaian. Komplotan menghampiri kemudian mengajak ngobrol, lalu disebut mengelabui dan memperdaya korban. Tidak berdaya dan tidak ingat apa-apa, korban kemudian menyerahkan perhiasan hingga juga uang yang ditariknya dari tabungan. Sering juga disebut gendam. Dengan modus hipnotis, pada dasarnya para pelaku ini mengolah cara komunikasinya sampai juga mengintimidasi korbannya dengan teknik tertentu, membuat korban rela menyerahkan apapun yang diminta dengan di saat itu tanpa merasa ia jadi korban kejahatan. Keuangan itu tuh biasanya ada 3 unsur. Intimidasi, ditakut-takutin, diiming-imingin, atau empatinya diambil. Jangan mudah percaya pada orang yang tidak atau baru kita kenal, itu aja. Terus persingkat komunikasi dengan orang yang tidak atau baru kita kenal. Tipsnya cuma itu, sederhana aja. Jadi jangan ketika kita ada kedatangan orang yang baru kita kenal atau nggak kenal, persingkat komunikasi, jangan kasih celah buat dia merayu atau dia ngobok-ngobok kita, nipu-nipu kita. Itu aja tipsnya sederhana. Para pelaku kejahatan modus ini biasanya menyasar target yang dianggapnya potensial. Biasanya yang tampak lemah, lengah, serta pikirannya kosong. Sehingga kiat mengantisipasi dan menghindarinya pun diantaranya jangan bengong. Jangan juga mau diajak bicara intens oleh orang tidak dikenal. Hindari kontak mata mendalam terlebih dengan orang tidak dikenal. Jangan pula makan atau minum pemberian dari orang tidak dikenal. Tim Liputan melaporkan.